Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, bekerjalah pada pagi ini melalui mimbar ini, berilah berkat yang limpah kepada kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami perlu tahu sebagai orang Kristen yang menuntut kebenaran. Berilah bijaksana kepada hamba-Mu, berilah ketelitian dan berilah kuasa supaya dia boleh menjawab pertanyaan dengan segala anugerah dari Tuhan, mengisi kebutuhan kami. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kapan kebangkitan orang mati terjadi? Saat Tuhan Yesus datang atau saat orang Kristen tersebut meninggal dunia? Saudara, tak ada orang Kristen mati meninggal dunia dibangkitkan, kecuali Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali dan membangkitkan orang hidup, orang mati, dan ada dua kelompok. Kelompok yang benar dan kelompok yang jahat dan berdosa. Waktu itu setiap orang yang sudah mati akan dibangkitkan untuk dihitung kira-kira menghadapi keadilan dan kesucian Tuhan yang akan menghakimi seluruh dunia. Karena Alkitab berkata, menurut yang ditetapkan, setiap orang harus mati satu kali. Setelah mati ada penghakiman. Itu sebab pada waktu dunia akan kiamat, Yesus akan kembali. Waktu itu orang semua akan bangkit, lalu berdiri di hadapan Tuhan untuk menghadap dengan kesucian keadilan Tuhan. Itu sebab jangan kita main-main. Hidup cuma satu kali, hidup diberikan oleh Tuhan dan dituntut setiap hal yang kita lakukan, seluruh hidup kita yang kita lewati setiap hari, semua dicatat oleh Tuhan apa yang telah diperbuat. Kita beda dengan binatang. Tak ada binatang yang akan dihakimi oleh Tuhan. Binatang hanya hidup menurut daya dasar. Binatang hanya hidup menurut insting. Mereka perlu makan, mereka perlu seks, mereka sesudah itu mati. Mereka tidak ada tanggung jawab moral, mereka tidak ada perasaan hati nurani, mereka tidak relasi dengan Tuhan yang harus bertanggung jawab. Mari kita menjadi orang yang penuh dengan hati, perasaan takut kepada Tuhan, perasaan bertanggung jawab kepada Tuhan, perasaan harus dihakimi oleh Tuhan. Sehingga kita baik-baik menjaga kesucian, menjaga kebebasan, menjaga kewajiban kita hidup sebagai manusia. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan memimpin kita berjalan di dalam rencana Dia. Terima kasih. Tong, apa itu logos kristologi dan spirit kristologi? Logos, kristologi. Logos itu firman. Kristologi itu pengertian tentang pengetahuan Kristus. Allah melahirkan hidup di dalam kekekalan yang jadinya logos adalah Kristus. Sehingga itu di dalam surat Mazmur pasal 2 ayat 7. Hari ini aku melahirkan engkau. Engkaulah anakku. Ini tidak pernah muncul di dalam kitab suci agama siapapun. Hanya di dalam kekristenan. Allah Bapa berkata, aku melahirkan engkau, engkau anakku. Lahir berbeda dengan cipta. Di antara semua yang dicipta oleh Tuhan, ada satu yang tidak dicipta, yaitu Yesus Kristus. Christ is the only one among all the created creatures. Only Him
was born by God Himself. Itu sebab bagaimana Allah kekal adanya. Allah mempunyai hidup yang melalui Kristus dilahirkan juga adalah kekal adanya. Christ is eternal, just like the Father who begat Him is also eternal. Nah, itu sebab satu-satunya yang harus kita sembah sujud selain Tuhan Allah adalah Kristus. Yesus berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Kalimat ini muncul di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1. Ini adalah satu kalimat yang membuktikan Kristus harus disembah sujud. Kristus bukan hanya dikagumi atau diikuti secara ajaran saja. Dan Allah berkata di dalam Ibrani pasal pertama bahwa semua malaikat harus menyembah anaknya Yesus Kristus. That all the angels of God worship Him. Sehingga Kristus derajatnya bukan ciptaan, Dia adalah pencipta. Sehingga Kristus harus disembah sujud oleh semua dunia roh, termasuk malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu. Saudara-saudara, di dalam ini mengerti kristologi, itu mengerti rencana Allah yang terbesar. Mengerti kristologi, itulah pengetahuan kitab suci yang paling tinggi. Dan apa yang disebut kristologi dan spirit kristologi, yang disebut spirit kristologi, yaitu semangat Kristus, dan yang diberitahu kepada kita, yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga melalui the Spirit of Christ we understand the spirit of Christology. Tanpa Roh Kudus, tidak ada orang mengenal Kristus. Karena Roh Kudus adalah rohnya anak, maka hanya anak memberikan roh kepada kita, dan roh memperkenalkan kita melalui kristologi kembali kepada Allah Bapa. Pertanyaan yang lain? Jelaskan tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus berarti Tuhan Allah memakai Kristus membersihkan kita dengan Roh Kudus. Dengar sekali lagi. Tuhan Allah memakai Kristus membaptiskan kita menjadi suci, menjadi kudus. Maka Yohanes berkata, aku datang membaptiskan engkau dengan air, tetapi yang datang belakangan daripada aku, tetapi dia lebih dulu berada dari aku. The one who come after me, actually he was before me. Siapa itu? Kalimat apa itu? Artinya kalimat itu, yaitu Yohanes berkata, dua yang membaptiskan. Saya membaptiskan dengan air. Yang kedua, dia datang membaptis dengan roh. Baptisan Roh Kudus berarti Yesus membersihkan kita melalui pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Allah Bapa kirim Yesus. Allah Bapa sebelum Yesus kirim perintisnya Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Yesus membaptis dengan roh. Saudara, jangan kira Yesus membaptis tidak penting. Karena Yohanes disebut Yohanes Pembaptis. Tapi pembaptisan dari Yohanes tidak terlalu penting. Itu hanya pakai air. Mungkinkah air membersihkan dosa? Tidak. Yang membersihkan dosa darah Yesus. Tetapi Yohanes membaptis dengan air menjadi satu simbol bahwa dia mewakili Kristus yang adalah pembaptis yang asli. Yohanes Pembaptis adalah pembaptis. Yesus Kristus adalah
pembaptis yang asli. Simbolnya pembaptis manusia yang disebut Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pakai air membersihkan manusia, upacara lahiriah. Tapi Yesus memakai darah membersihkan manusia. Itu adalah satu faktual di dalam menyelamatkan manusia. Itu sebab baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Yesus Kristus. Sekarang tanya, kapan baptisan Roh Kudus? Orang-orang menjelaskan Alkitab dengan sangat berani dan ngawur yang disebut baptisan Roh Kudus. Mereka menggabungkan karena terjadinya Roh Kudus turun, maka orang berkarunia lidah. Mereka berani mengatakan, kalau engkau sudah bisa berkarunia lidah, berarti engkau sudah baptisan Roh Kudus. Ini tidak benar. Karena Roh Kudus turun ke dunia, seluruh kitab suci hanya catat 4 kali. Dan 4 kali ini sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Roh Kudus akan turun kepada kamu. Dan Roh Kudus turun 4 kali dibicarakan oleh Yohanes Pembaptis sebagai orang yang memberi nubuat, tapi dikonfirmasikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Setelah Yesus bangkit, 40 hari kemudian Yesus hidup di dunia mengajar tentang kerajaan Allah. Pada hari ke-40, Yesus berkata, jangan keluar dari Yerusalem. Doalah di situ, mengharapkan turunnya Roh Kudus. Saya akan kirim roh kepada engkau. Maka 40 hari Yesus bangkit. Yesus berada di dunia, menyatakan kuasa kebangkitannya dan peristiwa kebangkitnya 10 kali kepada para murid. Setelah 40 kali dia berkata, sekarang saya mau naik surga. Engkau harus tunggu di Yerusalem. Beberapa hari lagi Roh Kudus akan turun. Yesus mengatakan dengan jelas, beberapa hari lagi Roh Kudus akan turun. Bukan 570 tahun. Orang kira tuh 570 tahun kemudian ada seorang anak dilahir. Itu adalah yang disebut Parakletos. Itu sama sekali salah. Roh Kudus turun 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Kristus. Waktu Roh Kudus turun, hari itu 3.120 orang yang menerima Roh Kudus. Permulaan 120 orang tunggu di Yerusalem. Akhirnya Roh turun kepada mereka. Setelah itu mereka dipenuhi Roh Kudus. Petrus bangkit berdiri, berkhotbah tentang Yesus yang kau salibkan. Dia sudah bangkit, dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari situ dia kirim Roh Kudus turun. Dan kamu harus bertobat, menerima baptisan, dan kamu akan menjadi orang Kristen. Itu 3.000, setelah itu menjadi orang Kristen. Sebelum itu 120. Jadi hari itu yang menerima Roh Kudus adalah 3.120. Inilah pertama kali Roh Kudus turun. Lalu 3.120 orang menjadi orang Kristen. Inilah pertama kali manusia menerima Roh Kudus. Inilah kelompok 3.120 menerima Roh Kudus, disucikan. Inilah hari jadinya gereja. The church was born in the day of Pentecost. Hari Pentakosta, hari jadinya gereja. Hari Pentakosta, hari dilahirkannya gereja di dunia. Seperti apa yang dinubuatkan Yesus di dalam Matius 16, saya akan mendirikan gerejaku di atas dunia ini.
mengalahkan maut, mengalahkan penguasa maut, dan barang siapa yang percaya kabar saya di dalam gereja, mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Sekarang kembali, apakah artinya baptisan Roh Kudus? Pengkudusan, pembersihan yang dilakukan oleh Kristus dengan memakai Roh Kudus. Maka apa yang terjadi pada hari Pantekosta persis dengan apa yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Saya hanya membaptiskan engkau dengan air, tetapi seorang datang di belakangan saya, sebenarnya dia sebelum saya, yaitu Yesus Kristus. Dia akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus berarti penyucian, perubahan status dari orang berdosa menjadi orang suci, karena Roh Kudus membersihkan kita. Siapakah yang memakai Roh Kudus membersihkan kita? Yesus. Yesuslah yang mempergunakan Roh Kudus membersihkan kita, jadikan kita orang suci. Baptisan Roh Kudus berarti dengan sendirinya orang itu menjadi orang kudus. Kenapa menjadi orang kudus? 3 hal. Karena firman Tuhan dikabarkan kepada orang itu. Kedua, darah Yesus dibersihkan di dalam hati mereka. Ketiga adalah melalui iman kita mendapatkan hidup yang baru yang diselamatkan itu. Jadi dalam Alkitab berkata kepada kita, hanya melalui firman, hanya melalui iman, hanya melalui darah Yesus Kristus kita dibersihkan oleh Roh Kudus menjadi orang suci. Itu namanya baptisan Roh Kudus. Jangan percaya orang-orang yang menyeleweng mengatakan kalau engkau bisa bahasa lidah, engkau dibaptiskan Roh Kudus. Karena itu tidak cukup dasar dari Alkitab. Orang dibaptiskan Roh Kudus adalah orang yang diperanakkan pula melalui iman Kristus berdasarkan firman yang karuniakan dan berdasarkan darah Yesus yang membersihkan hati kita melalui Roh Kudus yang merubah status dari orang berdosa menjadi orang suci. Setiap orang yang menerima Kristus, setiap orang yang dibersihkan oleh darah Yesus, setiap orang yang beriman kepada Tuhan, mereka mendapat hidup yang baru, dikuduskan, status yang berubah dari orang berdosa menjadi orang suci. Inilah yang namanya baptisan Roh Kudus. Bagaimana memahami rencana dan kehendak Allah? Allah yang merencanakan, Allah yang berkehendak, Allah yang membiarkan. Terima kasih. Ya, rencana Allah yaitu isi hati Allah. Bagaimana kita mengetahui rencana Allah atau bagaimana kita mengetahui isi hati Allah? Yaitu melalui kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan Allah. Allah menyatakan keinginannya, Allah menyatakan rencananya, Allah menyatakan proses pekerjaannya di dalam sepanjang sejarah. Semua tertulis di dalam kitab suci. Orang yang tidak mau baca, orang yang tidak mau mengerti kitab suci, tak mungkin mengerti isi hati Allah. Orang yang tidak mengerti isi hati Allah menurut kitab suci tidak mungkin memahami apa artinya rencana Allah. Kehendak Allah besarnya sampai meliputi segala pengetahuan dari pengertian kita di dalam kitab suci. Allah mempunyai rencana cipta. Allah mempunyai rencana menebus. Allah mempunyai rencana mengkuduskan orang Kristen. Allah mempunyai rencana menghakimi seluruh dunia. Semua ini kehendak Allah. Kalau engkau mau mengerti kehendak Allah, engkau harus mengerti bagaimana Allah menciptakan dunia, bagaimana Allah memimpinkan sejarah dunia, bagaimana
Allah mengatur seluruh politik dan masyarakat dunia. Allah bagaimana mengakhiri sejarah dan Allah bagaimana menghakimi dunia. Ini seluruhnya perlu kita mengerti melalui dengar khotbah seumur hidup. Bukan seperti bagaimana mengatakan rencana Allah. Saudara kalau mau mengetahui bagaimana Stephen Tong bikin gereja ini, saudara duduk, saya mendidik, memberitahu berapa ukuran, berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi, berapa tiang, berapa pemanjangan. Satu persatu mengerti, baru engkau mengerti bagaimana rencananya bikin gereja ini. Saudara kira engkau datang kebaktian sudah ngerti? Tidak begitu gampang. Gereja ini perlu 1532 tiang panjang yang panjangnya 30 meter di bawah tanah. Engkau kira gampang? Lalu engkau kira setiap panjangan itu tidak usah uang? 1532 pemanjangan yang 30 meter dengan beton yang begitu besar masuk ke dalam tanah di Kemayoran. Sehingga bisa bangun gereja begitu tinggi tidak roboh. Dan setiap tiang yang berada sekitar gereja ini harus mempunyai kekuatan bisa menopang 1.200 ton. Saudara-saudara, gereja ini besar sekali. Gereja ini mempunyai tiang keliling kita. Tetapi di dalam kebaktian enak sekali. Kita tidak dihalangi. Dari paling jauh sampai mimbar tidak ada satu tiang. Engkau tidak dihalangi. Di Jakarta, bahkan di seluruh dunia, engkau hampir tidak melihat gereja sebesar ini tidak pakai tiang. Ini satu mujizat. Engkau duduk di sini ribuan orang dan dihalangi satu tiang. Kalau engkau mau mengerti rencana saya, engkau mesti sabar mendengar. Ini mimbarnya berapa meter? Dari mimbar sampai atap ini berapa meter? Dari atap eternit sampai permukaan dom berapa meter? Ini semua direncanakan, semua dirancang dengan luar biasa sulitnya. Saya merancang gedung ini pakai 3.500 jam. Pakai waktu banyak sekali. Saya tidak terima 1 rupiah. Saya desain gereja ini free. Majelis tidak pernah bayar, tidak pernah undang saya. Karena kerelaan saya sendiri bangun gereja untuk memuliakan Tuhan. Satu gereja kecil seperti ini saja. Gereja besar yang saya sebut gereja kecil ini saja. Perlu pikiran ribuan jam. Apalagi alam semesta. Itu hanya sebagian yang disebut rencana penciptaan Allah. Allah mencipta bumi, jaraknya dari matahari ke sini 1.500.000 kilometer. Allah mencipta matahari lebih besar 1.300.000 kali daripada bumi. Allah menciptakan bulan lebih 500.000 kilometer jauhnya. Allah menciptakan cahaya bersinar dari matahari ke bumi dengan kecepatan setiap detik 300.000 kilometer. Lalu perlu waktu 8 menit, 13 menit baru cahaya matahari bisa sampai ke bumi. Ini besarnya jauh di luar pikiran kita. Tapi Tuhan sudah menciptakan. Saban hari kita menikmati anugerah Tuhan. Saban hari kita melihat keindahan, keajaiban cipta Tuhan. Ini hanya sebagian. Ciptaan sebagai rencana Allah. Kedua, penebusan sebagai rencana Allah. Ketiga, pengkudusan sebagai rencana Allah. Perlengkapan dan kesempurnaan manusia di dalam kekekalan sebagai rencana Allah. Rencana Allah semua tercantum di dalam kitab suci.
Kita bersyukur kita adalah bangsa yang dipilih. Kita adalah orang Kristen yang diselamatkan. Kita adalah orang suci yang mau mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kita setiap minggu dengar khotbah supaya kita bertumbuh di dalam rohani. Sampai satu hari kita dipanggil kembali oleh Tuhan. Kita ketemu dengan Tuhan. Kita akan mengerti seluruhnya yang direncanakan oleh Tuhan. Teruskan. Menurut pandangan Pak Tong tentang alien, apakah alien mungkin adalah makhluk kuasa gelap? Alien, apa itu? Makhluk luar angkasa, Pak Tong. Makhluk luar angkasa, saya belum pernah melihat. Dan saya tidak banyak membicarakan. Saudara pernah melihat? Sangat besok kalau dia lagi foto, dia kasih saya lihat. Jangan bicara di luar Alkitab. Itu tidak ada wujudnya. Dunia begitu besar. Alam semesta begitu besar. Tapi yang diwahyukan Tuhan di dalam kitab suci mengenai manusia, Tuhan, manusia, malaikat, manusia, setan, dan manusia, dan rencana Allah yang kekal. Dipelajari itu baik-baik. Bagaimana pendapat Pak Tong tentang pergeseran cara ibadah di gereja Injili, khususnya mengenai nyanyian lagu pendek yang kurang bermakna? Banyak gereja ketakutan dan anggota. Mereka berusaha ganti-ganti supaya mendapat anggota. Sama seperti restoran, ketakutan tidak ada orang datang. Ganti menunya, ganti kokinya supaya banyak orang datang. Akhirnya makin lama makin tidak bermutu. Hanya bicinnya, rasanya enak, bikin orang datang, tapi tidak sehat. Saya tidak mau memakai cara itu untuk merubah gereja. Gereja milik Tuhan tidak boleh sembarang berubah. Saya akan pakai doktrin yang paling kuat, dasar kitab suci yang paling dalam. Saya menjadi seorang pendeta yang bertanggung jawab memimpin saudara sampai bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, perubahan-perubahan gereja-gereja hanya membuktikan gereja-gereja yang selalu berubah itu tidak pernah mengetahui kehendak Tuhan. Dan tidak pernah bertanggung jawab kepada kebenaran Tuhan yang kekal. Mereka main dengan Tuhan. Hati-hati, gereja reform ada gereja mengakarkan iman kita ke dalam firman dan rencana Allah yang tidak berubah. Sehingga kita tidak boleh main-main. Terima kasih. Kenapa ada perang roh antara setan dan Tuhan jika pemenangnya sudah pasti yaitu Tuhan? Di dalam proses berlainan dengan tujuan. Tujuan sudah ditentukan. Rencana sudah ada. Proses harus berjalan. Seperti saya membangun gereja, saya ada rencana, ada desain, semua sudah jadi. Tapi serahkan kepada tim bangunan, cari bahan, pakai uang, panggil tukang, bekerja dengan ukuran yang tepat, tidak boleh sembarangan. Proses adalah untuk melaksanakan tujuan. Proses ada pelaksanaan untuk menyatakan apa yang akan dicapai. Allah mau mencapai tujuan rencananya yang selama-lamanya. Tapi dia pakai proses. Dan di dalam proses Allah menggenapkan segala rencananya. Allah membiarkan setan mengganggu. Lalu Allah mempergunakan malaikat membantu. Sehingga antara malaikat dan Allah setan ada peperangan untuk menjadi ketegangan di tengah-tengah pelaksanaan proses kehendak Allah terjadi. Nah ini satu hal yang orang tidak lihat. Semua orang maunya langsung jadi. Kalau engkau punya rencana anak, ya sudah ada rencana sudah. Anak itu mesti sekolah.
Anak itu meski pintar, dia harus belajar, dia harus latih. Protigi atau jenius musik dilahirkan dengan potensi yang besar. Tetapi anak jenius itu harus belajar piano, harus disiplin, harus ketat, latih saban hari, baru jadi. Tak ada satu orang yang berbakat musik lalu langsung jadi. Sudah dilahir jadi musikus. Tidak ada. Dia harus melewati proses. Melewati studi. Melewati melatih. Piano ada di situ. Bakat ada di situ. Tapi bakat main piano bukan langsung jadi. Harus belajar dari satu nada kepada satu nada. Pelan-pelan bikin tangannya bisa main. Saudara perhatikan, binatang yang dicipta oleh Tuhan lebih dari 700.000 macam. Di antara 700.000 macam binatang, hanya satu makhluk yang bisa main piano, manusia. Singa tidak bisa, harimau tidak bisa, beruang tidak bisa, anjing tidak bisa, semua burung tidak bisa. Hanya manusia yang bisa main piano. Karena manusia berpotensi musik. Binatang tidak ada. Kalau anak itu pintar, maka dia langsung dilahirkan dari keluarga yang hebat, langsung bisa piano dari lahir. Tidak ada. Lang-lang yang main piano sekarang terkenal di dunia. Waktu dia lahir, sama seperti engkau. Sama bersaya, tak bisa nabuh piano. Harus dengan jari satu persatu belajar. Tetapi hanya manusia yang bisa, berarti binatang lain suruh belajar piano 50 tahun. Tak mungkin main. Tak ada binatang yang bisa main Beethoven, main Tchaikovsky. Karena mereka itu binatang. No potential. Tidak ada potensi. Manusia meskipun harus belajar lama, tapi manusia dari bayi menjadi ahli piano ada kemungkinan. Inilah anugerah Tuhan yang kita tidak boleh tidak ngerti, yaitu proses pentingnya sama seperti rencana tujuan asli. Aslinya tujuan Tuhan menciptakan seorang bangsawan, seorang pianis, seorang musikus. Tuhan mau memakai anak kecil itu belajar dari nol, satu jari demi satu jari belajar piano. Kiranya Tuhan memberikan kita pengertian seperti ini. Jangan main-main. Teruskan. Orang yang tidak pernah mendengar Injil karena tidak ada yang memberitakan, bagaimana dia dapat diselamatkan? Orang yang tidak pernah mendengar Injil tak mungkin beriman. Karena iman datang dari pendengaran. Pendengaran datang dari pemberitaan. Maka di dunia ini 5 langkah. Ada yang bicara, ada yang dengar, ada yang beriman. Yang beriman maju di dalam kebenaran dan akhirnya menjadi orang Kristen diselamatkan. Yang pertama yaitu yang bicara. Stephen Tong menjadi seorang membicarakan firman. Saya sudah berkhotbah berbicara tentang iman Yesus Kristus kepada kira-kira 37 sampai 40 juta manusia di dunia. Meskipun tidak banyak, sedikitnya saya sudah bekerja mati-matian selama 70 tahun meyakinkan orang datang kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau tidak ada orang yang bicara firman Tuhan, kalau tidak ada yang berkhotbah, siapa yang dengar? Kalau tidak ada yang dengar, siapa yang beriman? Kalau tidak ada yang beriman, siapa yang bisa menjadi orang Kristen? Maka ini semuanya berdasarkan rencana Allah melalui proses selangkah-selangkah. Hari saya sudah sisa sedikit. Berapa tahun lagi saya meninggal dunia, saya akan ketemu Tuhan dengan penuh sukacita
karena saya umur 80 lebih, sudah lebih 70 tahun melayani Tuhan dengan sukacita dan dengan jerih payah. Tuhan terima semua itu. Kira Tuhan memimpin kita, silakan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita berdoa untuk meminta, tetapi mengapa kebutuhan kita tidak kunjung diberikan oleh Tuhan? Permintaan kita mengharapkan Tuhan memberikan kepada kita. Kadang-kadang permintaan kita berdasarkan keserakahan yang berdasarkan egois. Maka Tuhan tidak berikan. Yang engkau perlukan, kalau engkau sungguh-sungguh tuntut kerajaan Allah dan tuntut muka Allah. Alkitab berkata, jikalau engkau mencari dulu kerajaan Allah, maka yang kau perlukan pasti diberikan secara cukup. Saya umur 3, tidak ada apa-apa. Hidup dalam kemiskinan. Sampai umur 11, pertama kali beli satu mainan kecil. Banyak anak lain dari kecil dikasih mainan banyak sekali. Saya tidak pernah. Saya sangat miskin. Saya sangat susah. Tapi saya tidak pernah mencela Tuhan. Saya tidak pernah marah kepada Tuhan. Karena saya jadi orang piatu. Saya puas. Tuhan, kehendak-Mu jadilah. Saya anak yang miskin. Saya bersandar kepada Engkau. Akhirnya Tuhan memberkati saya. Selama hidup saya, tidak pernah ada uang ke luar negeri. Tidak pernah sekolah di universitas di luar negeri. Tapi saya akhirnya bisa mendirikan sekolah teologi di Amerika. Saya bisa menjangkau 1.300 orang doktor belajar teologi dari saya. Saya berjuang lebih dari siapapun. Dan saya diberi gelar doktor 3 kali. Saya diberi Abraham Kuyper Prize yang begitu bergengsi. Semua karena Tuhan tidak menghina orang miskin. Tuhan tidak membuang orang yang diremehkan, yang dihina oleh manusia. Itu sebuah pemuda-pemudi, jangan minder, jangan takut. Ikutlah perjuangan yang saya nyatakan di dalam dunia. Tuhan pasti memberkati kita. Terima kasih. Pak Tong, apa rencana Tuhan di Indonesia ini dengan segala yang terjadi saat ini? Kondisi ekonomi, politik, dan korupsi. Apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat Tuhan? Indonesia adalah satu negara terdiri oleh orang berdosa. Sehingga korupsinya banyak. Ketidakadilan banyak. Banyak hal yang sangat mengecewakan kita. Misalnya ada orang korupsi uang begitu banyak. Tapi saya tidak peduli. Saya masih percaya cinta Tuhan untuk Indonesia cukup untuk membuat orang Indonesia berbahagia. Maka orang Indonesia jangan melihat kegagalan-kegagalan, korupsi-korupsi, ketidakadilan, dan kebrengsekan daripada orang-orang tertentu di dalam pemerintah. Kita berdoa, let thy kingdom come. Let thy will be done on this earth as it is in heaven. Kita selalu berdoa 3 hal yang besar. Nama-Mu dikuduskan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Orang Kristen punya tugas baik-baik mentaati Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan. Meskipun saya umur 3, tidak ada apa-apa. Saya umur 9 dipindahkan Tuhan dari Tiongkok ke Indonesia. Sampai hari ini saya tidak dihargai. Pemerintah pun tidak menghargai apa yang saya perbuat. Kita telah membuat konsol terbaik di Indonesia. Adakah hadiah dari pemerintah? Tidak ada. Kita bikin salah satu besar gereja yang paling besar di Indonesia. Apakah pemerintah memberi hadiah? Tidak ada. Tapi tidak apa. Kita berdoa supaya selama saya hidup satu hari, Indonesia menjadi lebih baik satu hari.
Selama saya masih ada nafas, saya memberkati Indonesia menjadi negara yang lebih diberkati, lebih suci, lebih memuliakan nama Tuhan. Kita punya gereja sudah terkenal di sini sana. Kita punya penginjilan telah memberkati Indonesia. Kita punya konsol sudah diketahui, dihormati oleh seluruh dunia. Kita punya museum mulai dihadiri oleh banyak orang karena kita mau hidup memuliakan Tuhan. Jangan ngomel, jangan marah-marah, jangan kritik, tapi banyak sumbangsi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ada lagi pertanyaan? Apakah penganut aliran Oneness Pentecost, Jesus only, bisa masuk surga? Jadi hanya percaya kepada Yesus saja, tidak yang lain. Doktrin Tritunggalnya tidak terima. Kalau mereka tidak terima Tritunggal, mereka tidak mengerti rencana Allah yang sempurna. Hanya percaya Allah mempersiapkan keselamatan. Yesus menggenapi rencana itu dan Roh Kudus melaksanakan itu, memberikan penawaran, menarik kita datang berKristus. Barulah orang itu bisa diselamatkan. Keseluruhan ini jangan dipisahkan, jangan dipecahkan, sehingga kita mempunyai keutuhan pengerti rencana Allah. Terima kasih. Apakah bahasa lidah di Korintus adalah kuasa setan? Bahasa lidah permulaan muncul di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Waktu itu 15 suku orang datang di Yerusalem berbakti kepada Tuhan. Tetapi mereka bahasanya lain-lain. Di antara mereka ada 120 orang yang sudah tunggu Roh Kudus turun. Mereka berdoa 10 hari. Setelah 10 hari berdoa, Roh turun. Setelah turun, mereka berkhotbah, membicarakan tentang Kristus yang baru mati, dipaku di atas salib, hari ketiga bangkit dari orang mati. Waktu Petrus berkhotbah pakai bahasa Ibrani, yang dengar bahasa Mesir, bahasa Mesopotamia, bahasa Kapadokia, bahasa Aramik, dan bahasa yang lain-lain. Mereka kaget, kenapa saya bisa mengerti? Karena Tuhan memberikan karunia lidah. Sehingga yang berkhotbah satu bahasa, yang dengar 15 bahasa. Itulah permulaan kali karunia lidah. Kenapa karunia lidah diberikan oleh Tuhan? Supaya orang yang mengerti Injil boleh menjadi mengerti. Itulah tujuan yang benar. Tetapi karunia lidah sekarang beda sekali. Orang sudah ngerti, dengar akhirnya menjadi tidak ngerti. Yang tidak ngerti menjadi ngerti pimpinan Tuhan. Yang mengerti menjadi tidak mengerti. Itu gangguan iblis. Sehingga jangan mempersamakan karunia lidah yang digembar-gembarkan oleh orang yang tidak mengerti Alkitab. Kira itu pimpinan Roh Kudus. Karunia dari Roh Kudus tidak mengacaukan. Karunia dari Roh Kudus membuat orang mengerti firman. Sekarang kitab suci sudah diterjemahkan ke dalam 1.300 bahasa di seluruh dunia. Sehingga baik-baik mengajar orang mengerti kitab suci. Lebih penting daripada katanya bisa berkarunia lidah, akhirnya menyesatkan banyak orang. Apakah hubungan roh dengan tubuh? Apakah roh manusia tertanam dalam organ tubuh tertentu, misalnya otak? Jika kita berhasil membangkitkan organ tubuh orang mati, apakah roh manusia akan ada pada manusia itu? Pertanyaan, apakah hubungan? Saya tidak ngerti, coba lagi sekalian. Apakah hubungan roh manusia dengan tubuh manusia? Lanjutkan pertanyaannya, apakah roh manusia tertanam dalam organ tertentu di tubuh kita, misalnya otak? Jika kita berhasil membangkitkan organ tubuh orang mati, apakah roh manusia akan ada pada manusia itu? Jadi misalnya orang manusia dicipta Tuhan dengan segala keajaiban. Manusia dicipta Tuhan dengan
rencana Allah yang begitu sempurna sehingga hanya fungsi dari lever saja sudah ditemukan kira-kira 450 macam. Engkau makan apa saja, masuk mulut, tenggorokan, masuk dalam usus, lalu di dalam usus meresap semua vitamin, semua bahan yang mensehatkan tubuh engkau masuk di dalam darah, akhirnya menunjang kebutuhan semua. Lalu ada udara masuk dari hidung, masuk ke dalam paru-paru, memberikan kekuatan sehingga peredaran darah dengan adanya oksigen membawa semua makanan yang kita terima ke dalam seluruh tubuh. Dan syaraf memberi ketahuan kepada kita apa yang kita rasakan. Semua ini tidak mungkin dimengerti dengan otak manusia. Tetapi itu tetap tidak sama dengan roh. Tubuh adalah tubuh. Roh adalah roh. Apa roh berada di dalam tubuh? Tidak bisa kita sebut dengan sedemikian sederhana. Tapi roh mempunyai fungsi di mana-mana, mempergunakan otot, mempergunakan organ, mempergunakan fungsi tubuh. Sehingga neuro atau sesuatu hal yang bersangkut paut dengan syaraf daripada otak kita sehingga semua bisa kerjasama. Tetapi sakit jiwa lain sekali dengan sakit tubuh. Ada orang yang sudah jatuh cinta, akhirnya patah hati, sakit jiwa, sudah gitu pergi ke dokter, kasih obat apa saja, penisilin atau vitamin apa, tidak sembuh karena penyakitnya bukan di dalam tubuh, penyakit dan di dalam roh. Harus kembali kepada Tuhan, harus melalui firman, membereskan hubungan kita dengan Tuhan, barulah roh kita bisa dibenarkan. Penyakit semacam itu bisa disembuhkan. Kiranya Tuhan memberikan kita pengajaran lebih dalam mengenai hubungan antara roh, jiwa, tubuh, syaraf, dan semua penyakit yang mungkin kita derita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Jangan hanya pentingkan psikologi. Psikologi counseling tidak cukup. Biblical counseling yang lebih penting. Waktu engkau belajar psikologi, engkau belum mengerti hubungan antara manusia dan Tuhan kalau tidak dibereskan dengan mengaku dosa, bertobat, tak mungkin disembuhkan. Anak saya yang pertama pelajar psikologi, dosennya senang karena pelajaran dia sangat baik, mengharap kita meneruskan. Tapi akhirnya dia sadar, secular psychology never heal, never help, never make human become perfect. Akhirnya dilepas, dia menjadi belajar dokter. Dia belajar dokter sampai seluruh pelajaran doktorannya sampai doktor degree. Sekarang dia menjadi profesor di dalam sekolah medis di Boston, di universitas. Dia menjadi guru salah satu yang terbaik di Amerika, menjadi guru anak-anak. Dan dia baru pulang bulan yang lalu. Saya sangat sayang kepada anak saya yang paling besar, Elizabeth Tong. Tapi saudara-saudara, akhirnya dia mengetahui tanpa hubungan dengan Tuhan beres, tidak ada orang yang sakit jiwa bisa disembuhkan. Saya kira itu sudah mengerti, sudah kembali kepada jalur yang benar. Tuhan memberkati kita. Jangan kita kira cara dunia bisa menyelesaikan semua dosa dan semua kesulitan manusia, kecuali kembali kepada Tuhan. Pertanyaan lain lagi. Penderitaan ada karena dosa. Dari mana kita tahu penderitaan kita adalah akibat dosa atau mungkin ujian iman dari Tuhan? Ujian dari Tuhan, pencobaan dari setan, ujian untuk membersihkan, ujian untuk meneguhkan, pencobaan untuk menjatuhkan.
pencobaan untuk merusak. Maka kita di dalam kesulitan, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Ini dari Tuhan atau dari setan. Selidiki baik-baik, karena Tuhan mau kita melayani, mau kita mengalami, mau kita melewati kesulitan. Belajar teguh, belajar murni, belajar bersandar kepada Dia. Sebagaimana pohon ditanam di dalam lembah, tidak ada kesulitan apa. Pohon ditanam di pinggir laut, angin besar mentiup dia, akhirnya dia mungkin roboh. Tapi justru pohon di pinggir laut kena angin besar, akarnya menjadi makin lama makin mekar, makin lama makin besar, menjadi pohon yang kuat karena ada angin yang besar itu. Demikian orang Kristen, kalau mengalami kesulitan, mengalami peniayaan, mengalami ujian, makin beriman kuat, bersandar kepada Tuhan. Tapi kalau engkau tidak hati-hati, engkau terima pencobaan dari setan, engkau langsung jatuh, engkau langsung berdosa, engkau meninggalkan Tuhan. Maka ingat sekali, pencobaan dari setan menghancurkan kita. Ujian dari Allah menguatkan kita. Dan melalui ujian, meskipun sama-sama sulit, kita beriman kepada Dia, bersandar kepada Dia. Jangan takut, tetapi lebih teguh bersandar dan beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Apa yang paling dasar yang Pak Tong lakukan saat pertama kali melayani Tuhan? Waktu saya pertama kali melayani Tuhan, saya hanya umur belasan tahun. Dan saya dengan gentar minta Tuhan kasih saya taat, kasih saya rendah hati, kasih saya penuh perasaan takut kepada Tuhan. Jangan sembarangan melayani, jangan sembarangan berkhotbah. Maka dengan hati yang hati-hati, rendah hati, sandar kepada Tuhan, saya punya khotbah diberkati Tuhan selangkah demi selangkah. Akhirnya saya seorang yang tidak ada apa-apa sejak umur 3, akhirnya bisa melintasi dunia, mengelilingi dunia 138 kali dan berkhotbah kepada hampir 40 juta manusia. Tuhan memimpin dari hari pertama, orang yang rendah hati, orang yang bersandar kepada Dia, orang yang penuh takut dan bertanggung jawab kepada Dia. Tidak salah pimpinan Tuhan. Pak Tong, jika seorang suami tidak menafkahi, tidak menafkahi keluarganya, tidak memberi nafkah, menganiaya secara fisik dan kata-kata, apa yang bisa kita lakukan? Apakah perceraian diperbolehkan dalam situasi itu? Kalau seorang laki-laki tidak menjalankan tugas, tidak mencukupi kebutuhan, tidak memelihara istri dan anak-anaknya, biar dia tidak menjalankan kehendak. Perempuan belajar, kerja berat, cukupkan diri, memimpin anak-anak, beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan memimpin sehingga membuktikan laki-laki yang tidak bertanggung jawab tidak mungkin mematikan istri dan anaknya. Karena Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada istri anak yang dianiaya dan tinggalkan untuk bisa berdikari. Papa saya meninggal, mama saya umur 33. Waktu itu di dalam peperangan, mama saya dengan jarum menisik, menjahit, dapat uang sedikit, besarkan anak. Akhirnya 7 laki-laki, 5 yang menjadi pendeta, dan semua akhirnya mendapat gelar doktor. Saudara-saudara, pimpinan Tuhan untuk keluarga Stephen Tong membuktikan Tuhan itu hidup, membuktikan anak piatu tidak dibuang oleh Tuhan. Jangan khawatir, jangan pikir cerai, kecuali istrimu
kecuali suamimu mati, jangan cerai. Mari kita berdoa supaya Tuhan memimpin sehingga hari depan jalan terbuka makin besar, melihat hari depan makin lapang. Tuhan tidak membuang kita. Mama saya umur 33 menjadi janda. Dia hidup sampai umur 48. Umur 68 meninggal dunia. Dia berkata, saya telah membuktikan saya adalah janda yang suci. Tidak main seks. Tidak menikah lagi. Besarkan anak-anak 5 pendeta. Dari 7 anak laki-laki. Dan dipakai Tuhan. Luar biasa. Tuhan memakai seorang janda. Tuhan memakai kelompok anak. Yang 5 jadi pendeta. Di dalam sejarah gereja timur. Cuma 1 kali. Mama saya. Sekarang dia sudah tidak ada. Dan saudara-saudara saya sudah semua mati. Yang terakhir 3 bulan yang lalu mati. Saya terbang ke Los Angeles. Pegang peti matinya. Melihat adik saya. Yang 85 tahun hidup bersama dengan saya. Sekarang sudah tidak ada. Saya sangat sedih. Saya tidak mau meninggalkan petinya. Saya tunggu di situ lama sekali. Sampai Tuhan menghibur saya. Dan saya berkata, Tuhan, sekarang kakak sudah mati. Adik sudah mati. Sisa 1. Stephen Tong. Peliharalah saya. Sampai akhir. Sehingga saya tidak mempermalukan nama Tuhan. Saya akan mengabari Injil kepada ratusan ribu orang. Sebelum saya meninggal dunia. Doakan saya. Supaya kekuatan, kesehatan saya bisa menanggung beban yang berat ini. Tuhan pimpin kita. Saya kira saya menjawab pertanyaan sampai di sini. Sekarang saya berhenti. Pertanyaan disimpan, lain kali kasih saya lagi. Ya. Hari ini pertanyaan yang sudah dijawab sangat banyak, tapi masih banyak yang belum dijawab. Pertanyaan ada yang sangat berharga, ada yang sangat sederhana. Tuhan pimpin kita. Mari kita berdoa. Saya minta pendeta Daniel Perdana pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan memuji-Mu untuk hidup yang Kau anugerahkan di dalam penebusan Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman, terima kasih untuk gereja, terima kasih untuk jemaat, terima kasih untuk para pemimpin, dan terima kasih untuk pergumulan yang Kau anugerahkan yang mempertumbuhkan kami sebagai pengutusan kami, sebagai saksi-saksi Injil di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kiranya belas kasih Tuhan yang sudah memimpin, memelihara, terus meneguhkan gereja Tuhan, dan juga menggenapkan setiap rencana baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berharap, kami memuji-Mu, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin.